شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ المسلم خيرا حتى منتهى الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian limpahkan karunia dan taufiknya sehingga kita Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjalankan salat Jumat bersama-sama. Rasa syukur ini harus kita senantiasa, yaitu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala jaga, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu iktiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa juga sang khatib mewasit kepada khatib sendiri dan umat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini setiap kita mempunyai potensi untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, sang khatib mewasiatkan, sang khatib memberikan tema yang berjudul marilah kita kepada kemenangan. Kemenangan seperti apa yang diraih? Sebagaimana telah lalu pada Jumat yang lalu sudah kita dengarkan bersama di mana suatu nikmat mempunyai marhalah. Nikmat itu mempunyai tingkatan. Di mana tingkat yang tertinggi adalah nikmat yang dimana seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Sehingga dengan memahami agama inilah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman tentang hamba. Gimana cara memahamkan seseorang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan belajar. Kita tidak bisa menunggu ilmu laduni saja, atau bahkan kita berangan-angan mendapatkan ilmu laduni, tidak, tapi berusaha mendapatkan kepahaman tersebut. Dengan apa? Dengan belajar. Bahkan kita akan mengetahui gimana kapasitas seseorang, membedakan seseorang orang yang berpengetahuan dengan tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Ini pertanyaan. Tapi pertanyaan ini tidak membutuhkan sebuah jawaban. Ini adalah tamparan keras bagi kita agar kita senantiasa menambahkan ilmu agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad untuk bertambahkan tentang perkara ini. Maka inilah yang harus senantiasa ada pada diri kita. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya ketika seseorang itu menuntut ilmu, maka senantiasa juga Allah Subhanahu wa taala kan tingkatkan daripada derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat yaitu orang-orang beriman dan beberapa derajat orang yang mempunyai ilmu. Maka beruntung orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu. Kemudian tidak sampai di situ, bahkan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, mempelajari untuk gimana memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana hadis yang dikatakan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati." Barang siapa saja yang menuntut ilmu, maka ia beri jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu suatu perkara yang besar, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang luar biasa, sehingga sesuatu yang menurut kita jijik, menurut kita jorok pun Allah Subhanahu wa taala timbang sebagai kebaikan. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika kita mempelajari agama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan seseorang untuk mencapai cita-citanya, seseorang mencapai tujuannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya ke surganya Allah Subhanahu. Inilah kemuliaan yang besar yang setiap kita harus kita fahami, setiap kita harus mengerti bahwasanya kita berada dalam suasana yang besar. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana seperti ini, dengan suasana yang singkat ini, dan khutbah yang singkat ini, semoga menjadikan motivasi buat diri saya dan teman-teman yang ada di sini untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum bi innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu suratnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada para ulama. Maka setiap kita yang belajar di sini, siapapun kita, maka target kita tertinggi menjadi ulama. Karena setiap ulama yang rasikhul fil ilm, yang ulama-ulama rabbani, yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut apabila dia melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, takut apabila dia tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan inilah sumber daripada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika kita sungguh-sungguh belajar, semoga kita menjadi ulama yang rabbani, disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rangkaian inilah seharusnya ada pada diri setiap thalabul ilmi, ada diri pada seorang penuntut ilmu, sehingga kita ditanya oleh seseorang yang menanyakan kepada kita, kenapa kamu belajar di pesantren, kenapa kamu belajar ilmu, kenapa kamu tidak sekolah, kenapa kamu tidak kesini dan sini dan sebagainya. Maka jawab inilah yang harus terkeluar daripada setiap thalabul ilmi, sehingga setiap dengan jawaban inilah maka orang-orang di sekitar kita, orang-orang kebanyakan mayoritas menghancurkan daripada sedih-sedih mereka, sehingga mereka shock dengan jawaban-jawaban yang kita lemparkan kepada mereka. Kemudian kita juga bisa mengibarkan bendera kuning terhadap mereka. Maksudnya apa? Kita bisa membunuh mereka secara pemikiran mereka, bahwasanya santri itu tidak punya masa depan, santri itu bukan seseorang yang mulia. Tapi dengan jawaban seperti ini, menggunakan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, menjadikan mereka terpukul, bahkan mereka meninggal dengan sendirinya, yaitu image terhadap sesuatu yang jelek terhadap kita. Kemudian adapun seseorang yang mungkin seseorang yang tidak fokus terhadap ilmu bisa, ya, gimana caranya? Mungkin seseorang itu terlambat, merasa terlambat dan sebagainya. Tidak ada kata lambat, karena menuntut ilmu adalah sebagaimana seseorang masih diberikan nafas, sebagaimana itu manusia bisa menuntut ilmu. Kemudian apa bukti daripada apresiasi daripada rasa bersalahnya, apresiasi rasa telanjurnya, merasa menyesal ketika masa mudanya tidak digunakan untuk agama? Maka yang pertama adalah dia gunakan sisa waktunya, dia gunakan daripada aktivitas kehidupannya untuk menuntut ilmu. Tidak menuntut kemuliaan, seseorang yang mencari waktu luangnya, maka dia bisa menuntut ilmu. Yang kedua, gimana bisa menjadikan anak-anaknya, saudaranya, keponakannya dan semua itu bisa mempelajari, bahkan menjadi hafiz Al-Quran, alim ulama.
Dan kemudian tidak juga berkemungkinan bahwasanya setiap kita harus menyampaikan kebenaran. Setiap kita harus menuju kepada jalan-jalan hidayah. Man da'a ila huda kana lahu min ajri min usulih min man tabi'ahu. Barang siapa yang menuju ke suatu kebaikan, maka dia akan mendapati pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya tanpa lain kusudari menuju syai'an, bahkan tidak akan pernah merugikan orang-orang yang telah kita ada. Ini adalah kesempatan yang besar. Jadi setiap kita santri apapun dan sebagainya, satu yang harus penting dan sebagai penutup khutbah kita kali ini, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari, la yasba'ul mu'min min khairin, tidaklah seorang mukmin itu kenyang dari kebaikan hatta muntahul jannah, sehingga hasil endingnya, hasil akhirnya dari kebaikan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa bahwasanya saya sudah nyantri, saya sudah menyampaikan kebaikan ini, saya sudah menyampaikan kebaikan, merasa puas dengan kebaikan. Tidak. Rasulullah anjurkan kita tidak merasa puas dalam segala kebaikan. Maka setiap kita ketika kita mempunyai kebaikan yang banyak, masih banyak kebaikan-kebaikan lain. Jadi setiap kehidupan kita, setiap detik kita gunakan dalam kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qalbiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara dinaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al minhum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khdhul man khadala dinaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'al minhum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fad biladana, Allahumma fad qaryatana, Allahumma fad masjidana, Allahumma fad mahadana, Allahumma fad ulama'ana, Allahumma fad talabul ilmana, Allahumma fad qulu jami'an. Allahumma ansur man nasara dinaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al minhum ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.